Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kita masih melanjutin tentang tutorial Flutter, masih membahas tentang paket atau package HTTP. Nah, kali ini saya akan membahas tentang method put. Method put ini biasanya digunakan untuk update data. Jadi kita sudah sudah membahas tentang method post untuk tambah data, metode get untuk mengambil data, dan metode delete untuk menghapus data. Dan kali ini kita akan membahas metode put. Seperti saya bilang tadi, metode put biasanya digunakan untuk update data. Nah, nanti teman-teman, kita sudah punya project seperti ini. Di sini saya akan tambahkan sebuah icon. Jadi icon seperti tombol edit di sini ya, gambar pensil nantinya. Nah, kalau kita edit datanya aktif, nanti akan ditampilkan sebuah tampilan yang baru nantinya. Di sini nanti ada title-nya akan kita edit, deskripsinya akan kita edit. Lalu nanti kita update, ada tombol, ada button. Nanti buttonnya bisa di sini atau nanti bisa kita letakkan uh, di navbarnya di atasnya ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita perbaikin datanya. Ketika kita tekan tombol save, nantinya data yang ini, title dan description akan berubah. Nah, nanti logiknya teman-teman, kita akan langsung seperti ini ya teman-teman ya. Jadi data yang ada di lokal itu nanti akan diambil. Jadi kita punya data lokal. Data lokal itu ya teman-teman, yang ada di mobile kita dalam bentuk array nanti kita yang ditampilkan ya. Nantinya kita akan ambil dan kita akan tampilkan di tadi ya, form edit tadi ya, seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita sudah perbaikin, data tersebut akan dikirim ke sisi server, database server seperti ini, DB server. Tapi konsepnya tidak bisa langsung ya teman-teman ya, karena Flutter nggak bisa langsung koneksi ke DB server layaknya kayak pemrograman Java seperti itu ya, atau PHP atau PHP gitu ya. Nah, nanti di tengah-tengahnya kita punya middleware yang kita sebut dengan REST API di sini, di mana REST API ini saya buat dengan menggunakan Laravel. Nah, nanti Laravel ini yang akan sebagai pantarannya ketika kita update data, lalu nanti datanya kita retrieve kembali sehingga kita akan mendapatkan data yang terbaru ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan ditampilkan di sini nantinya ada sebuah screen yaitu untuk menampilkan data duduk ya, nanti seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita coba coding ya teman-teman. Jadi kita akan kembali ke sini ke Flutter. Jadi di sini ada to do item. To do item ini adalah item to do yang tunggal ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ada satu data, nanti bisa kita tambah misalnya satu data lagi, jadi ada dua data. Misal saya di sini saya tambah tes 2. Ini bebas ya teman-teman ya. Ini hanya contoh saja, tes 2. Oke, kita coba save. Nah, nanti di sini ada kelasnya muncul ya. Kita kembali, nanti ada data. Nah, di sini nanti ada tombol edit ya. Ya, saya menggunakan list style ya, yang di dalam cut ya teman-teman ya. Jadi ya bisa ditambahin nih, misalnya kita kita tambahin ya, misalnya kita tambahin coding elevationnya misalnya 5 nih, supaya kelihatan ya garisnya ya nantinya teman-teman di sini ya. Nah, ini supaya ada kelihatan. Nah, itu ya. Oke, nanti bisa dikasih warna lah ya untuk cutnya, misalnya backgroundnya atau color ya. Colornya kita gunakan warna primary ya misalnya ya. Jadi hitam
warna primary kan saya letakkan di sini ya teman-teman ya, di main ini. Jadi ada pink ya warna primary kita, dan warna sekundernya adalah blue, light blue ya. Oke, di sini saya gunakan seperti ini, color scheme primary. Jadi kalau kita coba reload ya, nah nanti seperti ini ya. Mungkin kita mau agak sedikit berbeda ya, karena sama nih dengan navbarnya ya. Ya bisa kita tambahin misalnya di sini kita buat dengan hijau atau dengan apa ya. Misalnya kita deketin dengan blue nih. Misalnya di sini kan integer nih ya, integer b ya. Jadi misalnya kalau saya buat 10 bisa nggak ya, atau 100, jadi dicampur dengan warna biru seperti itu. Nah jadi ya bebas ya teman-teman ya, misalnya 200 atau gimana ya, nanti bebas lah seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi di sini akan saya tambahkan dia ada, nanti ada leading, ada trailing. Nanti leading ada di sini, trailing ada di sini ya. Jadi karena saya mau letakkan sini, saya tambahkan nanti trailing ya. Nah ini, jadi dia merupakan icon button seperti ini, dimana icon button nanti ada iconnya ya. Iconnya saya gunakan edit, di sini adakah? Nah ini ya, misalnya ada banyak edit, saya akan tambah bebas ya teman-teman. Misalnya saya buat ada edit kalender ya, ada edit location di sini ya. Ya nanti teman-teman bisa pilih yang manapun teman-teman suka ya. Oke, misalnya saya pilih aja yang edit saja nih, misalnya seperti ini ya. Dan jangan lupa dia ada on press-nya ya, kita kosongkan dulu ya. Nah ini kita buat karena nanti dia static, icon yang berubah-ubah, kita tambahin konstanta aja. Jadi kalau kita hot reload, nah nanti ada di sini ya. Iya, ini bisa diubah nanti warnanya, untuk ikonnya bebas ya teman-teman. Jadi sudah ada icon seperti gambar pensil itu ya. Oke, jadi saya akan buat sebuah screen baru. Kalau di sini ada add, nah di sini saya akan tambahkan sebuah screen, namanya misalnya edit ya. Nah nanti tampilannya hampir sama kayak add ya teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya. Nah nih ada title, ada description, jadi kita bisa nyontek di sebetulnya ya. Nah di sini jadi ada horizontalnya 10, vertikalnya 15 ya untuk paddingnya ya. Jadi kita coba jadi import dulu, terutama di sini material. Ini yang package yang paling penting. Nah di sini kita buat stylus, namanya misalnya edit screen seperti ini. Jangan lupa kita buat scaffold ya, ada app bar-nya seperti ini, ada app bar, dan di app bar itu misalnya kita bisa tambahkan ini ya teman-teman, bisa kita tambahkan title ya, misalnya ya, title misalnya edit ya. Ya kalau di sini kan dia ada kata-kata add to do, ini ya bolehlah misalnya edit to do ya. Di sini kita tambahkan konstanta seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba ya, di sini saya tambahkan static konstanta, nama variabelnya root name ya. Nah jadi ini seperti nanti akan menjadi URL-nya ya, seperti itu ya. Misalnya kidimi.id apa gitu ya. Jadi sama seperti kayak ini nih. Kalau ini kan dia add to do ya, di sini kita buat aja misalnya edit to do seperti itu ya. Oke, nah
kita tambahkan di main rootnya ya. Ini bisa kita tambahkan konstanta, ada garis bawah. Jadi kita import dulu ya. Ini masalah apa ya, navigator pakai root ini nanti bisa teman-teman lihat di video saya tentang navigator root ya. Di situ ada penjelasan lengkapnya. Oke, di sini di screen ya tadi ya, di screens yang ini ya. Jadi ada edit. Nah ini. Jadi tadi nama kelasnya teman-teman masih ingatkah? Edit screen ya. Oke, di sini jadi edit screen karena root name-nya itu saya buat static. Jadi dia bisa langsung diakses tanpa kita buatkan instansnya ya. Nah, ini root name. Nah, seperti ini. Itu konsep OOP ya, teman-teman ya. Nah, nanti di sini ada edit screen ya. Oke, bisa ditambahkan konstanta mungkin ya di sini ya. Nanti kalau seandainya bermasalah kita hapus ya. Oke, kita coba dulu ya. Tadi ada di tombol to do item ya, teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman bisa klik navigator misalnya titik push name. Nah, kita coba akses yang road name ini pada edit ya. Jadi kita coba import di sini nanti. Import screen ya, edit ya, nama filenya. Nah, di sini nanti edit screen titik root name. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jangan lupa semikolon ya. Kita coba ini aja nih, hot reload ya. Oke, kita coba back ya. Saya coba. Nah, ini sudah betul ya, teman-teman ya. Sudah bisa ngarah ke edit to do, cuman nanti kita tampilkan datanya nanti untuk title sama description ya, teman-teman. Jadi kita butuh body di sini ya. Nah, body itu nanti ada pom ya, ada pom ya, seperti ini ya. Nanti teman-teman ada child. Nanti kita pakai list view aja supaya dia bisa tersusun dari atas ke bawah ya. Bisa juga pakai kolom. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau pom itu nanti dia butuh key ya, karena key itu nanti sebagai state-nya ya. Bisa di state validate, state save, state reset, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita tambahkan misalnya final pom key ya. Nanti kita pakai global key ya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah pom state. Nah, ini ya. Oke, seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan di sini nih. Ada key nantinya. Ini pom key ya. Oke, di dalamnya nanti seperti ini ya, teman-teman. Kita contek aja. Ya, ada apa nih di dalam. Kalau ini saya pakai apa ya? Saya pakai list view juga ya. Nah, kita ada padding ini ya. Kita contek aja. Ya, ini untuk jarak. Ini ya, teman-teman. Untuk jarak antar atas, kiri, kanan sama bawahnya ya. Jadi saya contek itu di sini ada padding dia. Nah, tuh ya. Lalu nanti di dalamnya itu ada apa ya? Text pompil ya. Oke, text pompil ya. Di mana dia? Di sini nih ada text pompil ya. Nah, nanti text pompilnya dia butuh untuk menyimpan datanya. Jadi menyimpan datanya itu nanti kita menggunakan text editing controller ya. Oke, di sini saya buat final, misalnya title controller ya, seperti ini. Text editing controller, oke. Lalu final description, ini namanya bebas ya, teman-teman ya, tapi disesuaikan aja dengan
uh, ke kebutuhannya atau ke fungsinya ya gitu ya. Sorry, text editing controller. Nah, seperti ini. Ya, jadi di sini nanti ada controller. Ya, ini title ya, teman-teman. Title controller. Oke, ada decoration ya. Input decoration ya. Kita butuh border. Nah, seperti ini ya. Kita pakai outline input border. Ya, mungkin kita pakai border radius ya. Oke, border radius circular misalnya 8 ya, teman-teman. Jadi dia melengkung ya. Ada lengkungnya ya. Kalau di sini pakai nggak ya? Oh, sepertinya enggak ya. Kalau kita lihat add, nah dia kan siku ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita tambah sebetulnya ya. Contohnya nih ya, border radius ya, border radius circular misalnya 8 ya. Seperti ini ya. Oke, ini kayaknya nggak bisa pakai konstanta ya. Nah, tuh ya, teman-teman ya. Jadi sama nih, misalnya ini border radius circular ini di add ya, teman-teman ya. Saya perbaikin sedikit supaya tampilan sama antara add sama edit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita coba hot reload, oh oke, kayaknya saya belum selesai di sini ya. Oke, di sini ada masih salah nih. Saya belum selesai. Text form fill. Oke, jadi di sini saya buang aja nih konstantanya ya. Nah, main-nya tadi kita buang juga nih. Ya. Oke, kita coba hot reload ya. Oke, dia kita restart aja ya. Hot reloadnya di reject ya. Kita coba restart ya. Nah, nanti teman-teman kita coba tekan tombol plus ya. Ini data sudah muncul. Nah, dia tuh ada sedikit lengkungan ya di sini, di sini, di sini ya. Oke ya, itu fungsinya tadi ya. Nah, jadi sama nih, saya akan tambahkan juga seperti itu ya. Nah, saya akan tambahkan label teksnya, yaitu title ya. Lalu saya coba tambahkan hint teksnya, nanti ini muncul ketika kosong teksnya. Misalnya please enter title ya, seperti itu ya. Oke, nah ini bisa kita copy ya, teman-teman ya. Jadi biar cepet kita copy aja di sini. Nah, di sini kita ganti ya, bukan title tapi description ya. Oke, di sini nanti controllernya adalah description controller. Jadi di sini juga bukan title juga tapi description. Please enter description ya, seperti itu. Oke, nah nanti teman-teman bisa tambahkan validate misalnya ya di sini ya. Jadi mencegah supaya dia nggak nggak kosong ya. Nah di sini nih misalnya file ya, seperti ini. Jadi if misalnya file sama dengan null, nggak diisi ya, atau nanti file is empty ya. Ya kalau ada spasi nanti nggak empty ya. Jadi kita coba trim aja dulu ya. Kita coba trim function. Nah, jadi di sini apakah dia kosong setelah kita trim. Nah, maka nanti kita kasih message ya, return misalnya please please enter title misalnya, sama kayak di atas ya tulisannya ini ya. Oke, semicolon
Nah, kalau dia sukses, kita kembalikan 0 ya. Sukses itu maksudnya diisi ya. Nah, seperti itu ya. Sama untuk ini juga teman-teman ya, untuk yang description controller ini ya. Jadi di sini saya tambahkan validator. Di sini ada parameternya val misalnya ya, if val tidak diisi atau val diisi tapi dengan spasi-spasi, kita buang dulu ya. Trim, pakai trim. Nah, itu ya. Oke, jadi di sini saya akan tampilkan message, artinya return, please enter description seperti ini. Oke ya. Nah, di sini kalau row dia diisi return 0. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, bagaimana? Kita coba ya. Kita coba restart aja aplikasinya ya. Nah, nih dia sudah muncul ya. Oh, di sini kita kasih jarak ya teman-teman ya. Supaya dia berapa ya, kalau di itu dia jaraknya berapa ya antara ini ya. Kita copy aja ya. Oh, ini 10 ya. Oke. Kita copy aja ya antar form ya. Kita letakkan di antaranya nih. Nah, seperti ini. Tapi masalahnya teman-teman, datanya belum muncul ya. Nah, itu ya. Harusnya muncul data yang akan diedit ya. Oke, sekarang kalau di sini kan nih kita tambahkan ada konteks di sini ya. Ada screen out name. Ya, di sini nanti ada apa ya? Di sini ada, kita tambahkan nanti ID-nya ya, argumen ya. Argumen nanti kita tambahkan yang kita kirim itu misalnya widget, nantinya kita tambahkan widget. Kita ngambil data dari to-do. To-do itu sendiri kan ada ini ya. Ada apa? Ada ID gitu ya. Oke. Di sini nih to-do-nya ya. Oke, kita coba ambil to-do, ambil data ID. Nah, seperti ini ya. Oke, gimana caranya ngambil data ID ya, diedit ya. Jadi kita akan tambahkan sebuah, oh di sini stateless widget ya, teman-teman ya. Jadi dia tuh ada state ya, ada ya apa ya, widget itu nanti ada state-nya ya. Nanti dia ada di start ya, ada di stop ya, ada di pause gitu ya. Nah, nanti kalau kita coba ini state, di sini nggak ada ya. Ya, yang punya state itu kalau kita menggunakan stateful widget ya, untuk kelasnya ya. Oke, kita convert aja ke stateful widget. Nah, di sini ya. Oke, di sini kita tambahkan konstanta karena dia ada garis bawah seperti itu. Nah, di sini saya akan tambahkan, oh di sini saya deketin aja ya. Jangan berjauhan ya untuk menghemat. Oke, saya turunkan supaya lebih banyak. Nah, di sini saya buat dependensi, ditching dependensi ya. Jadi dia akan melakukan pengecekan ya. Oke, bisa sebetulnya bisa ini state ya. Tapi kalau ini state kayaknya kita coba di ini state dulu ya. Bisa nggak kalau di ini state ya? Waktu waktu loading itu nanti ada sebuah method yang akan dijalankan ya, yang namanya ini state ini. Oke, kita coba ambil ya. Oke, ada model root. Sorry, tadi ada ya. Model root. Titik di sini op. Nah, di sini nanti ada setting titik argumen. ID itu tipe datanya kalau kita lihat di model ini ya, teman-teman, dia adalah string ya. Jadi di sini adalah s string ya. Nah, di sini ini ada null safety ya, kita tanda seruin ya, seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kita letakkan, misalnya di sini saya buat final string, oh sorry, string ID aja ya, string ID. Ini datanya pertama kosong ya, nggak ada data ya.
Nah, nanti di sini ada datanya nih. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nanti kita akan melakukan pencarian ya, pencarian data. Cuman datanya dari mana ya? Kita akan melakukan pencarian itu misalnya pencarian datanya itu nanti di sini ya, di provider ini kan nanti ada state ya. State itu adalah semua data ya nanti teman-teman. Di sini nanti kita coba gini void ya, searching search atau find to do aja ya. Find to do dianya berdasarkan ID ya, string ID seperti ini. Nah, ini ya. Nanti dia akan mengembalikan apa? Satu data to do ya. Seperti ada ID-nya, ada title-nya, ada description-nya ya gitu ya. Berarti nah nanti teman-teman di sini harusnya bukan void ya. Kita coba to do di sini ya, teman-teman ya. Oke, nanti dia akan mengembalikan satu data to do. Jadi state itu kita akan cari ya, where. Kalau where ini nanti bisa jadi menemukan banyak to do ya, tapi kita tuh pengennya begitu ketemu langsung di stop pencariannya, yaitu namanya first where ya. Jadi kita pakai first where. Oke, ini data tunggal, kita buat aja to do ya. Nah, apakah data tunggal to do itu sama ID-nya dengan yang dicari yang di sini ya, yang diinputin ya. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kalau sama itu kita simpan di sini nih. To do misalnya di sini eh, tem 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 to do ya gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita return tem to do. Oke, nah ini di provider berarti nggak bisa kita ambil. Jadi kita harus import. Untuk provider juga sudah pernah saya jelaskan. Saya menggunakan Flutter Report ya. Jadi Flutter Report atau provider itu nanti dia memungkinkan ketika ada perubahan data itu akan terjadi proses rebuild UI-nya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya gunakan Flutter Report. Dan kita akan coba import juga provider yang tadi ya, providernya namanya tadi to do seperti ini. Nah, di mana tadi ya, ini nih ya. Oke, ini harus kita ubah nih karena kalau stateful widget ya menjadi consumer stateful widget ya, karena nanti tidak bisa kita gunakan yang provider ini ya. Oke, kita ubah menjadi consumer stateful widget ya. Nah, ini nanti kita ubah state ini menjadi consumer state. Oke. Begitu juga dengan yang ini nih, ya. Consumer state, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba panggil wrap-nya, ya. Wrap. Nah, muncul ya. Jadi kita coba read, ya. Kita coba baca metode yang ada di situ. Nanti teman-teman ada variable to do provider di sini, ya. Oke, kita coba panggil to-dos provider titik notifier titik apa tadi ya, find to do dan kita masukkan ID tadi ya di situ ya. Oke, seperti ini ya. Nanti dia akan mengembalikan to do ya. Sini teman-teman ya. Jadi ya kita coba buat di sini. To do ada modenya enggak di sini ya? Belum ada nih. Import model to do ya. Oke, jadi kita coba buat ya temporary to do ya seperti ini. Nah, ini nanti kita buat ID-nya itu kita kosongin dulu ya teman-teman seperti ini. Lalu title-nya kita kosongin,
description-nya kita kosongin, jadi sesuai dengan model tadi ya. Di sini teman-teman ya ada ID, title, description, lalu is done-nya itu kita buat false saja nih. Is done itu kita buat nilainya false ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dia ketemu di sini ya. Oke, to do ini term to, oh ini aja nih term to do ya teman-teman ya. Jadi di sini jangan term to do, ini to do aja ya. Nah, to do. Ada nggak yang menggunakan to do ya? Jadi kebanyakan menggunakan to do, nanti tambahkan ya variabelnya ya. Sepertinya nggak ada ya. Nah, di sini nanti apapun namanya nanti bebas ya teman-teman, ini contohnya saja ya. Jadi bisa apa saja, misalnya active to do gini ya. Saya boleh juga nih kalau misalnya mau pakai nama active to do gitu ya, atau tadi ya namanya to do saja ya, itu bisa juga ya. Oke, jadi kalau sudah ketemu nanti kita coba isi ya, to do ya, sama dengan to do di sini. Nanti ID-nya ada title, ada description ya. Oke, ada description ya. Oke. Oke, ada is done tadi ya, ada is down ya. Oke, ID di sini seperti yang ini ya, term to do titik ID ya teman-teman ya. Oke ya, di sini nanti title term to do titik title. Oke, di sini term to do titik description. Di sini nanti term to do titik is done. Oke. Nah, nanti ini akan kita letakkan di controllernya tadi ya teman-teman ya. Ada ada title controller, kita coba ya. Title controller titik text ya. Kita tampilkan ya nantinya ya. Itu kita ambil yang to do titik title ya. Oke, seperti ini. Oke, kalau yang description controller itu to do titik description ya. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang kita coba apakah bisa ya teman-teman ya, kita coba ya apakah bisa nantinya, apakah ada masalah. Nggak apa-apa, kita coba aja ya. Oke, kita coba klik ya. Nah, ini ada masalah nih ya, ternyata ini stem nggak bisa nih ya. Nih ya, defend on inherited, ada keterangan seperti ini ya. Defend inherited was called before a discrete instead. Jadi dia dipanggil sebelum instead ya. Ini nih. Sedangkan ini kan instead ya. Sedangkan apa ya, model root ini dipanggil sebelum instead. Jadi harusnya dia ini dulu ya. Ini dulu ya. Jadi yang dipanggil ya. Nah, gimana caranya? Ya kita pakai yang lain ya. Kita gunakan did dependencies ini ya, yang tadi ya. Did oke, bukan di sini ya. Bukan di superstate. Kayaknya ada yang terhapus ya, teman-teman ya. Saya coba. Nah, itu ya. Jadi saya pakai yang did string dependencies ya. Nah, ini kita letakkan di situ ya. Oke. Nah, nih, jadi teman-teman bisa lihat nanti di sini init state ya, versus dependencies misalnya tadi ya. Yang ini nih, kita copy aja ya.
nih, Flutter, in Flutter ya, atau bisa nanti kalau nggak ada bagannya nanti bisa dilihat gambar ya teman-teman ya. Ini sepertinya koneksi saya lagi terganggu ya. Nah, ini saya sudah ganti koneksi internet ya teman-teman, mudah-mudahan dia lebih cepat ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi apa hubungan ini state, hubungan di Ching differences nantinya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada build content assign ini state dijalankan, lalu nanti di Ching differences dijalankan ya. Terus nanti seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan di Ching differences ya. Jadi kita lihat tadi ini state dia nggak bisa ya, kita coba kalau kita gunakan di Ching differences ya. Kita coba lagi ya. Jadi ini adalah state-nya ya teman-teman ya. Jadi state Flutter was is different between ya. Jadi ini ada state sebuah widget ya di apa di Flutter ya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi kalau kita coba klik ya, oke bisa ya teman-teman ya. Nah, tes 1 oke bisa ya, tes 2 oke bisa tampil ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa update ini ya. Oke, saya akan tambahkan sebuah button di sini. Boleh nanti teman-teman buat di sini ya buttonnya, tapi saya akan buat aja di sini app bar-nya ya. Nah, di sini nih, di mana ya app bar-nya ya, nah di sini ya ada nanti action ya. Karena dia array berarti bisa banyak ya teman-teman ya. Oke, on press ya, icon. Nah, iconnya kayaknya kita pakai yang shape aja ya. Oke, di sini icon icons shape ya. Nah, seperti ini. On press ini simpan ya nantinya. Kita kosongkan dulu ya. Di sini nanti konstanta karena ikonnya nggak berubah ya, konstan ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada gambar disket seperti itu ya, zip ya. Oke, kalau kita save nanti dia akan menyimpan perubahan datanya. Nah, di sini saya akan buat sebuah apa ya, sebuah metode ya, metode lokal ya. Jadi void misalnya update namanya ya, to do. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada asynchronous seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita ngupdate itu dia pakai put ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini nih. Misalnya HTTPS ya. Kalau kita punya domain misalnya kidimi.id, domainnya nggak ada, belum saya buat. API ya. Di sini nanti ada Todoist ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ada ID-nya akan di-update ya. Kalau kita lokal nanti HTTP ya. Seperti ini. Localhost atau pakai 127 ya. Pakai port 8000 karena saya menggunakan Laravel ya. Nanti di sini ada API Todoist, ini ID-nya misalnya 1 ya. Nah, kalau dia di Flutter dia tidak pakai 127 atau localhost tapi 10.022 untuk lokal ya. Tapi portnya tetap sama 8000 API Todoist misalnya 1. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Di Todoist ini kumpulan untuk simpan ya, untuk load data nantinya ya. HTTP itu kumpulan HTTP metode ya, add to do, remove to do ya. Nanti ada di sini ada load all to do's ya. Oke, nah di sini nanti akan saya buat static supaya nggak perlu dibuatkan instannya ya. Kita bold aja kalau dia berhasil update true, kalau dia gagal false gitu ya.
update to do, dia pakai to do akan dikirimkan ya teman-teman, satu data to do yang ada ID, ada title nantinya ya. Ini pakai future ya, ya future seperti ini. Oke ya. Nah di sini sudah ada ya tadi ya teman-teman ya, sudah ada URL seperti saya jelasin tadi kan, ada kita pakai 10.0.2.2.2 8000 portnya ya. Nanti ini sub address-nya API to do's, nanti ada parameternya yang akan diupdate, itu misalnya ID dengan 1 gitu ya. Oke, kita coba ya. Final URL Yuri titik HTTP, ada address URL, ada sub address. Nah dia ada seperti ini ya. Nanti kita butuh ID ya teman-teman ya, jadi to do ID-nya yang akan kita update kan seperti ini ya. Nah cuman kita nggak bisa ya kita pakai interpolation ya, jadi di sini saya tambahkan tanda kutip tunggal ya, tapi saya tambahkan dolar di sini ya, di sini dolar kuntur awal seperti ini ya, kuntur awal seperti ini. Oke, nah sekarang final response ya, dari ini kita pakai HTTP put ya, seperti saya bilang tadi ya teman-teman ya, HTTP put. Nah seperti ini ya, ada put, URL-nya sudah ada di sini ya. Di sini akan saya tambahkan headers ya. Oke, seperti ini ya. Nanti ada konten type seperti add ya teman-teman ya, yaitu application ya JSON. Jadi seperti add ya teman-teman, kalau lupa nanti bisa dilihat di add, sorry di sini lah ya, di atas ya. Nah nih content type application JSON ya. Nah nanti ada body-nya ya teman-teman ya, ada body ya, kita convert JSON encode ya, encode seperti ini. Oke ya, oke ya. Yang kita update itu di sini, jadi title ini sama seperti di database-nya teman-temannya. Di sini nih ya, ada title, description is done ya. Oke, sorry, ini Laravel-nya ya. Jadi Laravel-nya itu nanti waktu kita update ada proses validasi ya teman-teman. Dia tidak boleh kosong, title misalnya minimal 3, ini opsional lah ya nantinya ya teman-teman ya. Boleh required aja juga boleh, misalnya hanya nggak boleh kosong aja gitu ya. Ini sama kayak add ya teman-teman ya, ini ya. Oke, tadi mana, nah nih description juga nggak boleh kosong nantinya, seperti itu ya teman-teman ya. Is done ya boleh kosong ya, karena dia ada default value-nya ya teman-teman ya. Nah kalau dia gagal nanti statusnya false. Nah nanti kita kalau seandainya tidak kosong semua, akan dilakukan pencarian data berdasarkan ID ya. Kalau seandainya tidak ketemu, nanti ada status post juga, ID to do tidak ditemukan, kita kirimkan JSON dengan status code nanti 404, ini 400 bad request, ini not found ya. Nanti kalau seandainya ketemu, itu dia akan menjalankan yang ini, update title, description, is done-nya kita update semua ya teman-temannya. Oke, nah nanti statusnya true, message update data to do berhasil ya. Oke,
Oke, jadi kita coba kirim ya. Title. Jadi di sini dia pakai is done ya. Description is done ya. Oke, kita samain aja teman-teman ya. Eh ya jadi dia tuh sama kayak ini ya teman-teman ya. Ada di sini kita pakai to do title ya. Oke, di sini ya teman-teman ya, to do title ini. Nanti description, mudah-mudahan nggak salah tulisannya, to do titik description, lalu is done ya, sorry, is done to do is done ya, seperti ini. Oke, oke, ini kayaknya nggak ada ya. Oke, nah di sini ya semikolonnya ya. Nah nanti teman-teman ada responnya ya teman-teman ya, kita coba ya. Dia dia akan mengembalikan JSON seperti ini ya teman-teman. Ada status, ada message ya, ada status, ada message ya. Di sini juga ada status, ada message ya. Jadi kita coba comport ya JSON tersebut dalam bentuk mapping. Ada mapping data, misalnya body ya. Di sini ada JSON. Kalau tadi encode ya teman-teman, ini decode ya. Kita comport ya, decode, mana decode, nah ini ya, response titik body ya. Oke, jangan lupa nanti teman-teman di sini kita tambahkan wait ya. Nah jadi supaya prosesnya selesai baru ini bisa dijalankan ya. Oke, titik body, nah seperti ini ya. Oke, kita coba kembalikan statusnya, return body status ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya, kita coba kembali ke edit. Nah di edit ini nanti kita coba import ya, yang tadi ya, import directory method sini ya teman-teman ya, namanya todos method ya. Oke, oke, di sini nih ya. Nah kita coba jalankan ya teman-teman ya. Jadi kita coba tadi namanya pom key ya, pom key kita coba current state, kita coba validate ya. Kalau seandainya masih bermasalah di validate-nya ya, kita buat seperti ini. Ini null safety ya, kita return kan supaya dia diisi dulu ya. Oke, kalau tidak bermasalah nanti nanti ini dipanggil ya, update to do ini ya teman-teman ya. Update to do nanti dipanggil di sini nih ya, update update to do ya, seperti ini ya. Oke, nah nanti kalau seandainya tidak bermasalah ya, kita panggil pom key titik current state titik save ya, ini statement save nya ya. Nah kita coba apa ya tadi ya, buat data ini berubah nih, data to do ini ya. Oke, jadi to do, karena kita hanya title sama description, jadi yang lain tetap sama ya teman-teman ya. Oke, yang lain tetap sama ya. Jadi di sini ID-nya tetap to do ID ya. Nah, tapi title-nya berubah. Berubahnya sesuai dengan controller ya. Titik teks ya. Oke, description juga berubah ya. Kok title, description, controller, titik teks. Nah, is done-nya nggak berubah ya teman-teman ya. Is done tetap to do, tuh ya. To do, to do is done. Nah, seperti ini.
Oke, kalau sudah kita panggil tadi metode tadi yang to do method tadi. Nama kelasnya kan teman-teman tahu di sini eh, to do method karena dia kita buat statik ya, jadi nggak perlu kita buatkan instansnya, langsung aja ya. Itu konsep kelas ya teman-teman ya. Jadi langsung kita sebutkan kelasnya, nggak usah buat objek atau instansnya. Lalu kita update to do. Nah, kita kirim ya to do ini. Ya, oke. Sekarang kita coba tampung karena dia mengembalikan nilai boolean ya. Gini ya. Seperti ini kita coba. Oke, di sini ada proses wait ya. Wait. Oke, di sini ada asynchronous. Kita coba print apakah statusnya true ataukah false. Oke, kita coba restart aja, nggak usah hot reload. Jadi dipanggil kan di sini update to do-nya. Oke. Nah, nih yang dua ya. Kita coba klik edit ini. Kita coba ubah ya. Kita tambahkan aja gini ya. Updated ya. Updated ya, teman-teman ya. Oke, kita coba save. Ya, ini kita belum buat ini ya, snack bar-nya ya, kayak informasi di sini ya. Kita coba lihat aja dulu ya. Nah, sebetulnya ini berubah apa ya teman-teman? Kita coba cek di sini. Tes 2 ini sebetulnya berubah. Sudah ada updated, sudah ada updated. Cuman waktu kita lihat di sini dia nggak berubah ya teman-teman. Karena kita tidak memanggil ulang ya. Yang ini nih, di sini kan ada tadi ya, ada skemanya kita harus retrieve ulang datanya ya, get datanya ulang ya gitu ya. Kita tarik ulang supaya nanti data yang lokal di sini baru ya, fresh datanya ya teman-teman ya. Oke, di situ ada fungsi yang namanya load all to dos ya. Oke, jadi mana edit tadi? Nah, jika statusnya true di sini ya teman-teman ya, di status. Nah, di sini kita akan coba jalankan rep titik read ya, ini yang provider tadi ya. Oke, to do provider titik notifier add semua data, add to do, ada s-nya ya. Yang ini nih, ada semua data nih, add to do ya. Oke, dan fungsi ngambil datanya di sini, load all to do sini. Jadi gimana itu ya, kita sebut aja nih to do method titik load all to do ya. Oke, dia harus pakai wait ya teman-teman ya, wait di sini ya. Nah, seperti ini. Dan insya Allah ini dia berhasil ya. Kita coba ya teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa kita buat snack bar-nya dulu ya. Nah, di sini nanti kita akan buat Scarful Messenger titik off titik clear snack bar. Nah, ini ada masalah nih sepertinya teman-teman. Ada ini don't use build content across asynchronous page ya. Jadi karena kan ini lagi statusnya wait nih ya, kita langsung mau mengeluarkan message nantinya ya, berupa snack bar. Jadi caranya kita cek aja dulu apakah sudah mounted atau belum. Kalau dia belum mounted ya, belum selesai, kita return aja supaya nanti snack bar-nya belum keluar ya, dan dia akan keluar ketika sudah mounted statusnya ya. Oke, kita tambahkan scaffold messenger of, di sini nanti kita tambahkan show snack bar di sini ya. Nanti di dalamnya ada snack bar, ada kontennya, misalnya kontennya dalam bentuk widget ya. Jadi kita tambahkan to do successfully
updated misalnya gitu ya. Whatever pesannya teman-teman ya. Nah, di sini konstanta karena dia pesannya statik ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita coba nih. Kita coba jalankan ulang. Nah, ini sudah ada updated ya. Kita coba edit ini ya. Kita hilangkan aja ya, teman-teman ya. Oke, kata-kata update-nya kita hilangin lagi. Apakah bisa berubah nanti ya? Ini juga ya. Oke, sekarang kita coba save. Muncul kah? Nah, ini to do successfully updated ya. Oke, kita coba back. Apakah, nah ini sudah berubah nih, nggak ada lagi tulisan updated-nya ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sukses bagaimana mengupdate data menggunakan Flutter dan dikombin dengan REST API menggunakan Laravel ya. Jadi coding Laravel nanti bisa teman-teman lihat di REST API with Laravel 9 tentang judulnya update ya. Nah, nanti di sini ada mekanismenya, ada validator ya. Kalau dia gagal nanti false, kita cari. Kalau dia tidak ketemu false juga. Kalau dia ketemu nanti langsung kita update dan kita kirimkan JSON, informasi dalam format JSON statusnya true ya. Dan nanti itu akan diterima oleh Flutter sebagai client application-nya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.